Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pinggala Zulfanudaya, NIM 62114200064 dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat olahraga, yaitu tentang PPT, atau judul saya yaitu Prestasi Karir Masa Depan dalam Olahraga. Langsung saja ke susunan presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan, dan 4 daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Olahraga adalah kata yang sering kita dengar. Olahraga adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melatih kekuatan fisik. Olahraga dikenal sebagai salah satu ranah pemersatu bangsa. Dikarenakan pada olahraga masyarakat dapat bergabung serta berinteraksi untuk membentuk karakter khusus pada bidangnya masing-masing. Olahraga selalu kita temui pada kehidupan sehari-hari. Olahraga sebagai sebuah bagian dari budaya internasional. Berbicara tentang olahraga, kini olahraga telah mendunia. Banyak prestasi-prestasi yang bermunculan dari bidang olahraga. Tidak hanya prestasi yang berkaitan dengan medali, perak, dan sebagainya. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan hasil-hasil dari kegiatan olahraga itu sendiri, seperti kesehatan jasmani dan rohani, serta hal-hal positif lainnya. Rumusan masalah dalam uraian singkat ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan prestasi, mengetahui maksud dari karir, serta bagaimana prestasi dan karir dalam olahraga. Yang kedua ada pembahasan pengertian prestasi dan karir. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda, atau karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Dari pernyataan ini bisa diartikan bahwa prestasi adalah sebagai bentuk hasil dari kerja keras atau usaha yang dilakukan untuk mencapai yang terbaik. Ketika seseorang telah mencapai titik yang terbaik tersebut, tentunya ia ingin berada di posisi tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama dan mengembangkan prestasinya. Nah, pada tahap inilah yang dinamakan karir. Prestasi dan karir masa depan dalam olahraga. Seperti yang kita ketahui bahwa prestasi olahraga nasional tidak mungkin dapat maju tanpa adanya fondasi yang kokoh. Karena prestasi olahraga tidak dapat terbentuk secara tiba-tiba dan instan. Prestasi harus dibangun melalui proses pembinaan dan pengembangan yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Proses pembinaan dalam olahraga harusnya dimulai sejak dini. Prestasi yang tinggi didapat dari pembinaan yang sedini mungkin dengan dimulainya pencarian bakat, pengembangan bakat, melaksanakan pendidikan serta pelatihan khusus yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana-prasarana dan ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa yang tidak lepas dari genggaman teknologi ini, sekarang sangat banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi para atlet, di mana tempat tersebut telah memberikan atau menyediakan sarana-prasarana berbasis teknologi khusus latihan atlet. Jadi memang sekarang tidak terlalu banyak hambatan-hambatan untuk terjun dan mencapai prestasi di bidang keolahragaan. Proses pengembangan dalam olahraga dimulai dengan mengembangkan para atlet terpilih untuk maju ke jenjang yang latihan yang lebih serius agar nantinya dapat dengan mudah mencetak generasi berprestasi dalam olahraga. Dalam proses pengembangan bukan hanya pelatihan tentang bagaimana mencapai sebuah prestasi, namun ada hal yang lebih penting pada tahap ini. Tahap yang terpenting itu adalah hal yang berkaitan langsung dengan prestasi olahraga. Yang berkaitan langsung dengan prestasi olahraga yaitu nomor 1 ada perlunya pembinaan berjenjang dan berkelanjutan. Kedua, prioritas cabang olahraga.
3. Identifikasi pemanduan bakat. 4. Optimalisasi pembinaan pusat pendidikan dan latihan pelajar atau PPLP dan pusat pendidikan dan latihan mahasiswa PPLM dan sekolah khusus olahraga. Yang kelima ada investasi dan implementasi iptek olahragaan. Yang keenam atau terakhir yaitu ada pemberdayaan semua jalur pembinaan. Faktor penting untuk mencapai kinerja yaitu ada pengembangan berbagai unsur gerak, melakukan conditioning fisik umum, pengembangan keterampilan khusus, dan penerapan secara tepat dan betul kaidah dan prinsip-prinsip khusus dalam olahraga, serta persiapan faktor psikis setiap olahragawan. Ini contoh Just No Limit adalah salah satu atlet sport yang kemudian mengembangkan karirnya di YouTube. Ia mundur dari EVOS dan memilih menjadi konten kreator atau YouTuber gaming. Ia tidak meninggalkan olahraga e-sportnya, namun ia mengembangkan karirnya di YouTube. Nah, dari sini kita tahu bahwa karir dalam olahraga dapat dimulai dengan cara mencapai prestasi olahraga terlebih dahulu. Kesimpulan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Prestasi dalam olahraga tidak didapat begitu saja. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui seperti proses pembinaan dan proses pengembangan yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Ketika prestasi telah didapat, maka ada tahapan selanjutnya yaitu pengembangan prestasi. Inilah yang disebut dengan karir. Karir dapat dikembangkan dengan jalan awal mencapai prestasi. Saran bagi seluruh pembaca terkhusus yang terjun ke dunia olahraga untuk menentukan minat bakat terlebih dahulu, lalu berlatih dan mengikuti seluruh proses agar nantinya dapat dengan mudah mencapai prestasi dan karir. Daftar pustaka ini adalah referensi yang saya pakai untuk PPT ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.